Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, dalam sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Green's Theorem in the plane. Ya, pada intinya diskusi ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kalau Anda punya suatu fungsi dan kemudian Anda integralkan terhadap suatu luasan R di sini, ya, luasan tertentu R, itu berkorespondensi atau kita katakan sama dengan nilainya nanti dengan melakukan integral terhadap line closed loop C, yang dimana C ini membatasi luasan R, ya. Ini sama. Dan di sini didefinisikan bahwa C itu arahnya counterclockwise, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Dan kalau misalnya kita mendefinisikan terbalik clockwise, maka konsekuensinya di sini akan berubah, ya, tanda negatif positifnya akan berubah di sebelah kanan di sini. Dan seperti kita lihat ini kalau kita mau mengingat di kuliah kita di Engineering Mathematics, ya, di bukunya adalah Kreyszig di bab 1 tentang first order ordinary differential equation atau ODEs. Kalau kita belajar tentang spherical variable ODEs dan tentang exact ODE, ya, kita akan melihat bentuk-bentuk persamaan diferensial dalam wujud seperti ini, ya. Oke. Nah, kita mulai sekarang karena yang tadi di depan ini adalah bentuk yang dipropos oleh si George Green, ya, pada abad ke-19, awal abad 19 atau kurang lebih 1800 sekian lah. Dia mempropos ini tanpa mengetahui apa impact atau makna interpretasi fisiknya, ya. Di physical interpretation-nya hampir tidak tahu, jadi dia hanya sekedar bermain-main dan dia sudah senang bisa menghubungkan bahwa integral luasan itu bisa terhubung terhadap integral closed loop, di mana closed loop-nya itu membatasi luasan di sini, ya. Oke. Nah, kita definisikan ini adalah suatu luasan R di mana dia dibatasin oleh, kalau kita sebut di sini adalah closed loop A, E, B, F, A. Namanya closed loop, ya. Dan arahnya adalah counterclockwise seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi kalau kita memecahnya dengan berbasis pada sumbu Cartesian, maka kita lihat di sini batasan X-nya adalah dari A ke B, dan kemudian batasan dari Y-nya adalah E ke F. Jadi tergantung nanti kalau kita melakukan integral luasan seperti yang terlihat di sini. Jadi ini sebelum kita langsung masuk saja. Jadi persamaan yang di atas ini kita pecah, ya. Kita mengintegralkan ini dulu terhadap luasan, ya, terhadap luasannya. Kemudian yang kedua adalah integral ini. Nah, kalau kemudian kita bisa membuktikan bahwa integral ini, ya, terhadap luasan ini itu sama dengan n di sini, dan juga yang ini, ya, itu sama dengan m, maka berarti kita bisa memverifikasi dari persamaan yang dipropos oleh si George Green ini. Oke. Nah, kita pecah dulu yang ini. Kita melakukan integral luasan dengan area R, ya, terhadap dm dy, ya. M di sini fungsi xy, ya. Tidak hanya y saja, tidak hanya x saja, tapi xy, ya. Dan begitu kita
integralkan terhadap luasan, maka konsekuensinya dalam Cartesian kita akan variabelnya adalah X dan Y, ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Berarti kita bisa mengintegralkan terhadap X dulu atau Y dulu, ya. Nah, karena gini kita menurunkan terhadap dm terhadap Y, ya, dm dy, maka bijaksananya kalau kita di sini kita integralkan terhadap yang awal terhadap Y. Jadi kalau awal itu yang di belakang sini, ya. Integral yang di depan adalah integral yang paling akhir. Nah, kita lihat di sini pada saat terhadap Y itu yang mana? Nah, kalau seperti ini kan kita apakah Y itu dari E ke F, ya, dalam konstelasi ini, atau persamaan ini, AEB, ya, kurva AEB dan kurva BFA. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan. Nah, jawabannya adalah kita tidak menggunakan, karena kita sudah menggunakan batasannya paling akhir di sini adalah dari A ke B, maka batasan Y di sini, ya, kita harus menyelesaikan Y itu adalah fungsi terhadap X. Jadi kita tidak menyelesaikan batasan dari integral yang pertama ini, bukan batasan dari E ke F, tapi dari kurva ini, ya, trajektori AEB ini, dan satunya lagi batasan yang atasnya adalah trajektori dari BFA yang kita sebut sebagai Y2X. Jadi ini adalah persamaan Y2X, ya, yang sini. Yang di sini adalah persamaan Y1X. Oke. Jadi pada awalnya kita tentu bisa mengatakan bahwa batasannya yang paling mudah kita ini yang atas itu adalah AFB, yang bawah adalah AEB, ya. Kita lihat. Nah, dalam integralnya dm dy terhadap dy, ya, pasti hasilnya adalah mxy, ya. Nah, mxy ini dibatasin oleh dimana karena kita integralnya terhadap y, maka batasnya adalah Y1 dan Y2, di mana Y1 itu adalah fungsi X tentunya, bukan nilai E dan yang di atas F, ya, saya ingatkan sekali lagi, tapi adalah nilai kurva ini dalam hubungannya terhadap X. Ya. Nah, kita plug-in di sini. Jadi Anda akan mendapatkan persamaan ini di dalam integral yang didefinisikan dari A dan B. Ya. Nah, apa selanjutnya? Di sini keseluruhan dari persamaan ini semuanya adalah persamaan terhadap X saja, karena Y-nya sudah hilang, karena Y-nya sudah dikonversi ke X. Nah, kalau begitu kita selesai, karena kita hanya A dan B. Kita tidak akan menunjukkan, tidak bisa menunjukkan hubungan integral luasan tersebut terhadap loop, karena arahnya anak A dan B. Nah, untuk bisa menunjukkan integral loop, maka kita harus yang tadinya pengurangannya itu dari AFB dikurangi AE, ini adalah Y2, ini fungsi Y2 itu kan dari AFB. Satunya lagi Y1X-nya adalah AEB, ya. Kalau dikurangkan kita selesai. Tapi kan yang kita inginkan adalah loop, ya, integral loop, ya. Sehingga bentuk ini kita harus pecah. Ini harus dalam bentuk AB, satunya lagi BA. Jadi dari kedua komponen ini harus dipecah. Yang ada Y2-nya harus dinyatakan, ini Y2, ya, Y2X ini. Itu harus dinyatakan dari apa? Dari B ke A, kan, dari B ke A, berarti dari B sini ke A. Sedangkan yang sini, yang bawah, ya, yang ada Y1X-nya, itu tetap dari A ke B, ya. Jadi kita ubah ini. Nah, yang ada Y2-nya yang harus kita ubah menjadi, karena dibalik, maka dia harus ada minusnya. Jadi kita lihat di sini, yang dari A ke B ini adalah minus ini, ya. Kita pindah ke sini. Sedangkan yang
terms yang pertama ini kita wujudkan di sini, tapi karena kita balik dari B ke A, maka kita ubah dari minus. Apa yang kita lihat di sini? Ini kalau disambungkan seperti ini, maka dia seolah-olah adalah integralnya dilakukan dari A ke B dengan melewati apa nih? Kurva Y1 ya. Dari A ke B. Kemudian kalau disambung di sini dari B ke A, ya minus ya. Ke sana berarti. Dari B ke A. Oke, sehingga totalnya dia sama dengan minus integral kalau kita nyatakan line closed loop C M dx. Jadi kalau kita jadikan satu, ini jadi persamaan pertama ya. Ini minusnya kita balik di sini kan, ke sana. Oke, bentuknya seperti ini. Paham ya? Dan ini sekaligus kita membuktikan yang pertama ya. Yang pertama adalah ini. Bahwa ini minus, kalau kita integralkan terhadap luasan R, maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita buktikan integral dari ini, supaya hasilnya adalah integral ini terhadap line closed loop C, ya, di mana C ini melingkupi luasan R. Ya, ini seperti ini. Nah, karena ini sudah di N diturunkan, N turunkan terhadap X, ya, di N dx ya, maka sudah pas kalau kita integralkan awalnya adalah dengan dx ya. Jadi urutannya sudah benar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena terhadap dx berarti batasannya sekarang batasan akhirnya adalah dari E ke F. Sedangkan X-nya batasannya bukan dari A ke B, tapi batasannya adalah kurva ini. Kurva dari EBF ya, itu untuk X2. Sedangkan FAE untuk X1Y. Oke. Ya. Kita lihat di sini batasannya E ke F. Maka dari N ya, X2 tadi ya, X2Y ya. X2 ini adalah fungsi Y, Y minus N2 X1 ya. Ini fungsi Y juga, Y. Jadi seluruhnya ini nanti adalah merupakan fungsi yang hanya isinya variabel Y saja. Kalau kita integralkan dengan dy, kita akan mendapatkan nilai, tapi kita tidak bisa menggambarkan bahwa dia adalah suatu line closed loop. Mana line closed loop C itu melingkari atau membatasi luasan R. Sehingga salah satu harus kita ubah ya. Kalau tadi yang di sini adalah dari E ke F ya, X2 itu dari E ke F, sedangkan X1 itu dari E ke F juga. Nah, supaya bisa kita ubah menjadi dari FE ya, supaya kita, maka pasti dibalik ininya, ini minus menjadi plus di sini. Jadi kalau Anda lihat ini terbalik, ini harusnya ini yang di depan. Jadi kalau kita integralkan dari E ke F, kemudian F ke E, satu lingkaran penuh. Dan kita bentuknya seperti ini, maka totalnya ini adalah N itu adalah nantinya menjadi fungsi Y saja. Ya, hingga batasannya nanti tinggal dari E ke F. Oke, dari sini terbukti bahwa ya integral luasan dari fungsi ini sama dengan integral line ya, line closed loop dari N ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ya persamaan 2, 1 dan 2 kita gabungkan, maka kita membuktikan di sini apa yang sudah dipropos oleh George Green ya di awal tahun 1800-an ya. Hanya ini yang jadi masalah. Green itu hobiis matematik ya, sehingga dia hanya menurunkan dan dia sudah bangga dan senang dengan apa yang dia hasilkan di sini.
menghubungkan bahwa suatu fungsi kalau dikalikan terhadap bukan dikalikan, diintegralkan terhadap luasan R itu sama dengan ya integral line closed loop, di mana closed loop-nya itu adalah membatasi R ini di sini yang dinyatakan oleh persamaan yang di kiri di sini. Jadi ini terhubung. Jadi ini persamaan luasan ya terhadap luasan yang persamaan terhadap line closed loop. Ya. Nah, baru zamannya Maxwell 50 tahun kemudian yang bisa memanfaatkan apa yang ada di sini. Jadi perlu keahlian seorang fisika yang memahami matematik atau orang matematik memahami fisika untuk memanfaatkan apa yang sudah ada di sini. Kalau hanya orang matematik saja, dia ya selesai dengan di sini. Ya. Interpretasi fisiknya adalah seperti ini. Dan kita sudah membuktikannya dalam dunia fisika ya, bahwa jika ada aliran arus tertutup seperti ini, maka akan terbangkitkan medan magnetik ya di dalam lingkaran tertutup I ini. Ya, dimana kalau kita integralkan semuanya di luasan ini, jadi fungsi medan magnet ini kita integralkan terhadap luasan yang dikelilingi oleh closed loop, line closed loop arus ini, maka sama dengan integral dari line closed loop arusnya. Interpretasinya seperti itu. Dan ini sudah dinyatakan dalam hubungan elektromagnetisme. Begitu juga sebaliknya. Jika kita memiliki suatu medan magnet yang membentuk lingkarannya, maka pasti di tengahnya ada suatu arus listrik, ya. Dan jumlahan total semua dari arus listrik itu, ya, jumlah dalam luasan ini yang dikelilingi oleh flux magnetik itu sama dengan total dari flux arus listriknya. Jadi kurang lebih sama kan hubungan antara I dan B dan B dan I, ya, dibulak-balik. Nah, ini yang interpretasi ini yang tidak ada pada Green Theorem dan baru dikenalkan pada saat zamannya si Maxwell. Kita ulang lagi di sini, ya. Jadi interpretasinya fisiknya adalah ini, dan kalau Anda pengen lebih jelas, mungkin gambar, kita ingatkan lagi gambar kumparannya. Kalau arusnya berputar counterclockwise, keluar seperti ini, arusnya sekian, maka akan muncul flux magnetik, medan magnet, sehingga kita bisa menyebutnya di sini adalah kutub north, utara, di sini kutub south atau selatan. Ya, jadi seolah-olah kita punya closed loop-nya adalah arus yang dibangkitkan. Kalau Anda integralkan semua terhadap luasan ini, maka akan ya integral luasan dari fungsi B ini, maka akan muncul nilai dari I ini. N kali I tentunya, karena ini jumlahnya adalah N kumparan. Begitu juga ini, kita ada arus seperti ini, pasti akan muncul medan magnet sekelilingnya. Nah, kalau salah satu flux dari medan magnet itu kita integralkan dengan kekuatan medan magnetnya di situ, maka total dari closed loop hitungan integral dari medan magnet tersebut sama dengan flux dari arus yang membangkitkan. Yang lebih kalau dibulak-balik seperti itu. Ya. I membangkitkan B, B membangkitkan I, atau I membangkitkan B dalam bentuk seperti ini, atau I membangkitkan B dalam seperti ini, dan kita perspektifnya satunya lingkaran sebagai closed loop, ya, line closed loop, kita integralkan pasti hasilnya sama dengan jumlah dari total flux. Kalau di sini B, di sini I-nya. Kalau di sini I, berarti di sini B-nya. Nah, lebih seperti itu. Ya. Baik. Oh, sorry. Ada satu pertanyaan di sini. Ini ada dua kondisi, I ke B atau B ke I. Ini ada sebenarnya
yang dikatakan oleh si Maxwell ada dua penemuan fisikawan ya, bukan matematikawan, karena mereka tidak merumuskan secara matematik. Yang menyatakan posisi yang pertama atau posisi yang kedua. Ini yang menemukan adalah Ampere dan Faraday. Makanya saya menanyakan, Faraday hukum yang mana yang hukum Ampere, yang mana yang hukum Faraday, ya. Nah, kalau Anda untuk menjawabnya perlu membuka buku fisika dasar dulu. Saya bantu di sini. Kalau yang pertama ini bahwa arus integral line closed loop integral dari I itu sama dengan integral luasan dari B. Oh, ini yang kita sebut sebagai Faraday law. Sedangkan Ampere law itu adalah line closed loop integral dari B itu sama dengan total integral luasan dari flux I atau flux medan listrik. Ya. Jadi I ini sebenarnya juga terhubung dengan medan listrik, ya, flux medan listrik. Ya, semoga physical interpretation ini membantu Anda memahami manfaat dari Green Theorem. Ya, kita lanjut. Ini ada satu contoh lagi untuk belajar memverifikasi Green Theorem. Jadi di sini contohnya bukan lingkaran ya, bukan menyerupai lingkaran, tapi satunya batas yang bawah. Ini adalah suatu parabolik Y sama dengan X kuadrat, yang di atasnya adalah garis linear. Ya, jadi batasan line close loop-nya C-nya ini adalah dalam bentuk seperti ini. Sedangkan fungsi yang akan kita hitung, ya, yang akan kita hitung dalam integral ini adalah ini. XY plus Y kuadrat dX plus X kuadrat dy. Ya, ini adalah fungsi-fungsi yang nantinya akan kita hitung sepanjang line closed loop ini. Ya. Kita tahu di sini batasan di sininya, batasan yang paling gampang di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan 1. Y-nya juga sama kelihatannya. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Nah, tinggal kita pilih nanti. Kita yang pakai yang mana. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ya. Kita menghitung dari 0 ke 1. Ya. Yang bawah dulu tentunya. Ya, kita lihat yang bawah dulu kan ya. Jadi yang Y sama dengan X kuadrat, jadi kita integralkan nilai ini ya, ini dan ini kita jalankan di sini dulu ya. Jadi Y-nya itu berapa? X kuadrat. Jadi di sini X kuadrat, jadi X pangkat 3. Sedangkan Y kuadrat di sini karena Y-nya sama dengan X kuadrat, maka X pangkat 4 dx ya. Nah, di sini ada X kuadrat, sudah X kuadrat. Tapi kita ingat dy itu berapa? Karena di sini ada y-nya itu sama dengan x kuadrat, maka dy-nya ini itu sama dengan 2x dx ya di sini. Oke, sehingga nah tinggal kita jumlahkan ini x pangkat 3 di sini plus x pangkat 4 dx, di sini berapa? Ini semuanya dari dx kan ya. Di sini x kuadrat 2x. Jadi ini 2x pangkat 3. Di sini ada X pangkat 3, jadi kita dapat 3X pangkat 3 plus X pangkat 4. Kalau kita integralkan, ya semuanya, hitung saja kita dapat 19/20. Nah sekarang kita, ini kan dari sini ke sini ya, dari 0 ke 1. Sekarang kita dari 1 ke 0. Tapi batasannya adalah yang di atas, yaitu Y sama dengan X ya. Jadi kita plug in di sini Y sama dengan X, Y-nya kita plug in di sini adalah X ya. Sedangkan Y kuadrat berarti sama dengan X kuadrat. Di sini menjadi 2X kuadrat. dy, karena X sama Y sama dengan X berarti dy sama dengan dx ya. Di sini X kuadrat, X kuadrat. Jadi di sini ada 2X kuadrat
Di sini ada 1x kuadrat, jadi ada 3x kuadrat dx. Dan setelah Anda integralkan, batasannya dari 1 ke 0. Ingat ya, bukan dari 0 ke 1 ya. Dari 1 ke 0, karena arahnya ke sini. Maka Anda dapat minus 1. Jadi totalnya semua dalam satu line closed loop ini, integralnya di persamaan ini, kita dapatkan 19/20 dikurangi 1, sama dengan minus 1/20. Ya. Seperti yang kita lihat di sini. Ini dari perhitungan jika kita menggunakan metode line closed loop. Ya. Nah, sekarang kita pakai metode luasan, ya, dx dy. Ya. Tentunya kita turunkan dulu kan, yang di depan tadi. N-nya berapa tadi yang di depan? N itu sama dengan x kuadrat. Ya. Maka jika diturunkan terhadap dx, ya, dn dx, maka jatuhnya dia adalah di dx dari x kuadrat. Sedangkan M-nya adalah XY plus Y kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap Y, ya, jadi dm dy, maka Anda akan dapat X plus 2Y pasti. Ya. Ya, XY, ya. Betul kan ya? Oh, sorry, ini kan X kuadrat ya. X kuadrat, N-nya itu diturunkan terhadap X, jadi 2X ya. Ini kan di sini, nanti di sini di dy dari XY plus Y kuadrat. Ya, kita akan mendapatkan nanti X plus 2Y ya. Sedangkan di sini sudah ada 2X, berarti 2X min X, berarti X. Sedangkan kita punya di sini adalah minus 2Y ya. Jadi kurang lebih ini persamaannya. Fungsi akhirnya. Nah, kalau kita integralkan terhadap luasan ini, kita ingat mana yang akan kita pilih. Dx kita integralkan terhadap y-nya dulu atau terhadap x-nya, pilihan kita saja. Nah, kita pilih di sini, dalam contoh ini, kita mengintegralkan terhadap y-nya dulu. Berarti di sini y nantinya adalah fungsi x kan, betul nggak? Jadi kita lihat karena y berarti batasan x-nya berapa? Dari 0 ke 1, betul kan? Dari 0 ke 1 sini. Sedangkan batasan y-nya adalah dari x kuadrat ke x. Oh sorry, ya x kuadrat ke x. Nah ini kita sudah komplit. Sekarang kita integralkan ini terhadap dy, ya. Betul kan? Ini kita integralkan. Hasilnya apa? Terhadap dy berarti terhadap y ya, berarti dari xy dan di sini akan menjadi y kuadrat minus y kuadrat. Jadi akan menjadi ini. Nah, kemudian tinggal kita plug-in di sini y-nya itu dengan komponen ini ya. Kita masukkan dulu x kuadrat minus ya. Di sini adalah betul kan? X kuadrat minus X kuadrat. Ini kan Y-nya sama dengan X ya. Jadi ini 0 ya. Minus, nah sekarang Y-nya adalah pangkat 2 ya. Jadi ini menjadi apa? Minus X pangkat 3. Sedangkan di sini adalah Y kuadrat dari minus Y-nya adalah X kuadrat, berarti X pangkat 4. Jadi kurang lebih X pangkat 4 minus X pangkat 3. Kalau kita integralkan terhadap X, di integral dx, dan batasannya dari 0 ke 1, maka hasilnya adalah minus 1/20. That's it. Sama. Jadi kita bisa mengatakan, oke, dengan bentuk apapun, ya, akan selalu verified dan kita bisa membuktikan bahwa integral luasan itu sama dengan integral apa? Bisa kita ubah menjadi integral closed loop, line closed loop, di mana line closed loop C itu membatasi di mana definisi dari integral luasan itu. Ya, gitu penjelasan tentang
Green's theorem in the plane. Jadi kita menjelaskan bagaimana hubungannya ya secara teknikal dan implikasinya dari hubungan matematik itu terhadap hubungan interpretasinya terhadap physical fenomena. Jadi fenomena fisiknya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan hubungannya, salah satunya adalah hubungan antara di dalam elektromagnetik ya, antara I medan listrik ya yang diwujudkan dalam I dengan B ya, medan magnet, atau medan magnet dengan I yang bisa juga diwujudkan dalam bentuk medan elektrik. Jadi I itu sebenarnya medan elektrik juga sama kan. Nah, semoga ini bermanfaat bahwa kita belajar matematik tidak hanya sekedar matematik saja, tapi Anda tahu konsekuensinya, hubungannya, dan bagaimana koneksinya dengan fenomena fisik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.